Pada mobil ini pemiliknya mengeluh horn bunyi pada saat belok saja, tapi saat lurus horn kadang tidak bunyi. Ini tuh, pada saat posisi benar-benar lurus horn tidak bunyi, tapi saat belok hornnya bunyi. Maka saya akan melakukan penggantian spiral kabel, yang mana spiral kabel posisinya berada di dalam setir. Jadi pertama saya harus membuka pad setir, setelah itu membuka steering. Ini udah ditutup. Jadi kita bisa menggunakan penyongkel ataupun obeng. Jadi cukup dicongkel di bagian atas yang ada cowakan ini. Oke. Ini teman-teman, congkel di cowakan ini, congkel. Oke, setelah dia keluar, di bagian dalam itu kita bisa melihat ada, ya itu ada besi. Jadi kita cukup mendorongnya, jadi cukup kita dorong menggunakan obeng min pada sini ya. Oke, tuas ini kita dorong, tekan, itu ada bunyi. Sedangkan pada sisi sebelahnya itu melalui lubang kecil pada steering tuh. Di dalam itu juga terdapat tuas besi sama seperti yang sebelah tadi. Dan pada bagian bawah juga terdapat seperti itu. Oke. Menggunakan obeng min atau apa saja, itu ada kelihatan tuh besinya. Saya akan dorong. Oke, sampai bunyi terdengar. Dan ini di kedua sisi sudah terbuka, tinggal pada sisi satunya lagi. Carilah posisi yang paling nyaman untuk membuka lock pada steering pad atau penekan klakson atau airbag karena mobil ini airbag mobil Yaris tahun 2018. Tinggal pada posisi ini kita lihat. Oke, itu kelihatan besinya, tinggal dicowok. Oke, sekarang sudah komplit terbuka. Oke, kalau udah terbuka, jangan lupa pastikan posisi setir benar-benar lurus. Kalau setir sudah lurus, kita pastikan lagi dengan melihat posisi rodanya. Oke, setir lurus, roda juga lurus. Terkadang setir lurus tapi rodanya dalam keadaan belok, maka hindarin posisi itu. Setelah kita buka steering padnya, kita buka ini tutupnya. Oke teman-teman, di sini kita bisa melihat ada kabel spiral kabel yang terhubung dengan airbag gas ini, airbag gas generator. Jadi pada ini kalau sudah terbuka seperti ini,
kita menggunakan penyongkel lagi, atau bisa menggunakan oven min yang bisa menyelip ke sela ini. Jadi cukup dicongkel di sininya, tarik keluar. Oke, kalau udah klik sekali berarti udah selesai pada posisi lock ya. Terus bagian dalam ini kita congkel juga, ini ada colokan, congkel, kita keluarkan soketnya. Setelah selesai, kita buka juga pada horn. Ini bisa melalui soket yang ini ataupun melalui yang ini. Jadi sebaiknya kita melalui soket yang ini, lebih gampang. Oke. Oke deh, setelah kita buka fatnya, maka di dalam itu kita menemukan sebuah baut berukuran 19. Jadi di sini saya menggunakan kunci soket 19 dan menggunakan power handle. Jadi cara melepasnya, karena ini agak sedikit keras, jadi saya cukup masukkan soketnya ke sini. Oke. Ahmad, Halo. free finger. Finger tip. Oke, setelah saya kendorkan bautnya, ini udah mulai loose. Jadi kita kendorkan dan jangan terlalu copot karena setir ini sangat keras. Jadi kita harus melakukan pengedoran pada sisi kanan dan kiri agar dia los. Oke teman-teman, setelah setirnya loose, kita pastikan lagi kalau posisi setir kita benar-benar lurus. Ini ada terjadi perubahan sedikit karena tadi saat melakukan pengedoran dia bergeser. Jadi kita luruskan lagi setirnya. Setelah lurus, kita buka bautnya secara keseluruhan atau murnya. Baru kita lepas steering wheelnya. Setelah kita lepas, kita menemukan ada baut di sini dan juga ada 3 baut biasanya, 1, 2, 3 di bagian bawah. Itu dia. Kita lakukan pelepasan bautnya terlebih dahulu.
Oke. Setelah bautnya lepas, kita haluskan ini buat lock steering. Kita coba kunci pada bagian ini, lubang ini kita masukkan jari kita dan kita tekan pakai jempol pada bagian ini. Oke, itu copot kopernya teman-teman. Setelah copot kita bisa melepasnya, sedikit dikejut. Dan ini adalah spiral kabel yang akan kita lakukan penggantian. Jadi cukup gampang, hanya ini pada soket ini yang kuning, kita tekan pada tengahnya ini ke bawah pakai jari bisa, dan soket hitam pada spiral kabel ini kita juga tekan. Pada ini juga kita tekan yang biru, karena mobil ini menggunakan EPS, Electric Power Steering. Jadi dia memiliki steering sensor, jadi steering position sensor. Tekan, cabut. Oke, untuk melepas spiral kabel sendiri, pertama di sini ada locknya di atas satu, jadi kita congkel, atau nanti aja yang itu kita dari yang sisi kanan dulu terlebih dahulu. Ini ada locknya, ya itu locknya tuh. Jadi kita congkel ke bawah, tarik sisi bawah ini juga yang sebelah sini. Apabila tidak bisa menggunakan tangan, maka kita gunakan obeng, bisa menggunakan obeng. Di sini congkel. Oke, sekarang bagian atas, oke, ini bisa menggunakan tangan, congkel bagian dalamnya, keluarkan. Oke, selesai. Ini dia. Hasilnya. Spiral kabel. Maka kita lihat sisi belakangnya. Nah, ini untuk yang baru itu tidak mendapatkan sensor steering, jadi kita bisa melepas sensor steering yang lama, kita pasang ke tempat yang baru. Untuk melepas sensor steering itu tidak susah, sangat gampang, hanya melepas dari klipnya samping sini, ini. Oke, setelah itu kita pasang dan pastikan pada steering sensor itu ada knob, itu ada yang kecil dan ada yang besar. Pastikan tidak terbalik antara yang kecil dan yang besar. Yang besar itu kecoakan yang lebih besar dan yang kecil kecoakan yang lebih kecil, karena sering sekali saya mendapatkan keluhan power steering menyala, maksudnya electric power steering menyala karena pada sensor steering itu tidak bekerja karena terjadinya kerusakan. Jadi ECU membaca steering sensor tidak akurat. Oke teman-teman, setelah saya lepas steering sensornya, sekarang saya akan melakukan pemasangan. Seperti yang saya bilang tadi, kita pastikan dulu posisinya benar-benar pas. Oke, yang besar ke besar, yang kecil ke kecil. Setelah itu tinggal kita pasangkan, jangan sampai terbalik. Semuanya udah pas, tinggal kita tekan. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal pasang pada steering racknya, tinggal dicolokkan saja
Sebelum menekan pastikan semuanya pada posisinya. Kalau udah selesai tinggal kita tekan, kita colokkan kembali soketnya yang buat steering position sensor. Yang ini buat komponen seperti horn atau klakson, dan juga bisa ditambah, kayaknya ini bisa terhubung ke audio unit atau radio untuk steering button. Kita pasang soketnya. Ini buat airbag. Oke, setelah ketiga soket itu terpasang, kita pasang dulu koper yang bagian atas. Pastikan posisinya pas. Setelah itu yang bagian bawah, periksa posisi samping, baik samping kanan dan kiri. Pastikan semuanya pada posisinya, tinggal kita tekan. Oke, sebelum melakukan pemasang baut, pastikan semua koper ini benar-benar terpasang dengan rapi, tidak adanya renggang. Kemudi, posisikan dan pastikan setirnya lurus saat pemasangan atau sesuai dengan posisi awal, karena apabila bergeser satu gigi ini seperti contoh, maka setir tidak akan lurus. Jadi kita luruskan seperti awal. Oke. Untuk pengencangan baut ini jangan terlalu kencang, kencangkanlah secukupnya saja. Setelahnya kita pasang steering pad atau tekanan buat klakson. Kita pasang soketnya seperti semula, colokkan. Sedangkan buat airbagnya tinggal kita colokkan juga sini. Jangan menekan yang kuning, tekan dulu yang orange. Oke, setelah yang orange ditekan, baru kita tekan yang kuning. Ini berfungsi sebagai lock. Untuk pemasangan steering pad cukup kita posisikan dengan posisinya. Setelah itu kita tekan satu persatu pada ketiga sisi. Oke, pastikan ada bunyi lock. Setelah itu kita cek, kita hidupkan kendaraannya. Airbagnya mati, dan pastikan untuk klaksonnya bekerja baik posisi lurus, belok, dan pada semua posisi. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video saya yang lainnya dengan cara mengunjungi channel saya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe videonya. Terima kasih.